Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas topik yang berkaitan dengan komitmen mutu. Pada materi komitmen mutu saya membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama terkait dengan definisi mutu itu sendiri, kemudian yang kedua nilai dasar komitmen mutu, yang ketiga dasar orientasi mutu. Pembahasan yang pertama, definisi dari mutu. Mutu didefinisikan sebagai suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Jadi yang bisa kita garis bawahi adalah apa yang diperoleh konsumen, baik berupa produk, jasa, manusia, atau proses yang sesuai atau bahkan melebihi ekspektasi atau harapan dari konsumen itu sendiri. Kemudian yang kedua, nilai dasar komitmen mutu. Nilai dasar komitmen mutu di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama efektivitas. Nah, maksud dari efektivitas di sini adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian dan mutu itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah nilai efisiensi. Tentunya nilai efisiensi ini yang berkaitan dengan penghematan biaya, kemudian waktu, tenaga, pikiran dalam menyelesaikan suatu kegiatan. Nilai yang ketiga yaitu inovasi. Inovasi di sini maksudnya adalah dorongan dari dalam untuk melakukan suatu perubahan. Jadi tentunya perubahan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam suatu kegiatan. Kemudian nilai yang keempat yang berkaitan dengan mutu, yaitu mencerminkan keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pengguna layanan sesuai kebutuhan dan keinginan. Nah, inilah 4 nilai dasar komitmen mutu, yaitu yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga inovasi, dan yang keempat adalah mutu. Kemudian materi yang ketiga, dasar orientasi mutu. Dasar orientasi mutu diantaranya berupa komitmen bagi kepuasan masyarakat. Yang kedua, pelayanan yang cepat, tepat, dan senyuman ramah, sehingga akan membuat masyarakat menjadi nyaman. Yang ketiga, pemberian layanan yang menyentuh hati dan tanpa adanya pemborosan. Yang keempat, pemberian layanan yang dapat memberikan perlindungan kepada publik. Dan ini disebabkan oleh perkembangan teknologi. Maksudnya adalah mutu itu dapat menjamin atau memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait dengan keamanan yang diberikan terhadap perubahan atau perkembangan teknologi yang terjadi. Kemudian yang kelima, pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah. Yang terakhir adalah perbaikan secara berkelanjutan melalui pendidik atau pelatihan dan sebagainya. Sebagai bentuk refleksi atau internalisasi dari materi komitmen mutu, bahwa orientasi dari komitmen mutu itu adalah untuk mencapai suatu tujuan yang nilainya berupa perbaikan-perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan, yang dimana dimulai dari perencanaan, kemudian melakukan kegiatan itu
kemudian melakukan pengecekan atau proses evaluasi, lalu membuat aksi yang selanjutnya dari hasil evaluasi tadi. Rencana yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sebagai aparatur sipil negara, bahwa yang pertama adalah mindset yang perlu dirubah menuju layanan yang bermutu. Ya. Ketika kita berbicara peran sebagai dosen, tentunya proses pelayanan atau pengajaran yang kita berikan kepada mahasiswa ini tentunya harus selalu kita tingkatkan atau perbaiki. Apakah ada kekurangan? Jika ada kekurangan, maka itu yang kita perbaiki, sehingga harapannya proses pengajaran itu menjadi lebih nyaman buat mahasiswa, lebih dapat memahami, dan begitu juga dengan proses penelitian dan pengabdian. Kemudian yang kedua, sense of quality. Jadi maksudnya adalah orientasinya harus selalu kepada mutu. Jadi terus melakukan pengembangan mutu yang berkualitas, sehingga itulah yang akan memacu kita untuk terus belajar untuk memperbaiki diri agar lebih menjadi dosen yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.